Oke, salam semuanya Bapak Ibu yang terkasih. Oke, malam hari ini kita jumpa lagi dalam pendalaman Alkitab Bible Study. Malam hari ini akan membicarakan tentang apa yang salah dengan judi. Nah, untuk minggu depan kita sudah kembali ke laptop, yaitu kepada kitab Roma. Ya, sebab itu kita siapkan hati kita dan jangan dilewatkan untuk pendalaman Alkitab tentang kitab Roma karena sangat menarik dan selalu sangat menarik. Yuk kita berdoa sambil menunggu teman-teman kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini kekuatan yang Kau berikan bagi kami, di mana sepanjang hari ini kami beraktivitas, kami melakukan pekerjaan yang Tuhan sertai sehingga kami masih ada, kami masih kuat, kami masih bisa bergabung dalam Bible Study. Kiranya kami bersyukur Tuhan buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih malam hari ini kamu mendengarkan pengajaran yang hamba-Mu sampaikan, Pastor David Chang buat kami. Biarlah Tuhan kami memperoleh hikmat pengertian yang daripada pengajaran-pengajaran ini, sehingga kami menikmati hidup kami sesuai dengan apa yang menjadi rencana-rancangan Tuhan untuk kami. Terima kasih. Rapi setiap kami semuanya, kiranya Roh-Mu yang memberikan hikmat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat teman-teman kami yang belum sempat bergabung dalam aktivitas kegiatan mereka semuanya, kiranya Tuhan menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul kembali, terpuji dalam nama-Mu. Hari ini hamba akan menyampaikan tentang apa yang salah tentang judi. Tuhan Yesus, bukalah hati kami agar kami mengerti ada sesuatu di balik judi yang merusak kami. Ajarilah kami Tuhan Yesus untuk belajar mencukupkan diri dengan-Mu, karena apa yang Engkau perbuat, yang Engkau pelihara kami, segala sesuatu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, saudara. Saudara, saat ini, hampir dimanapun Anda pergi, Anda memiliki kesempatan untuk berjudi. Jangankan kemana, saudara. Di handphone aja udah bisa judi. Di komputer bisa judi. Di tempat kerja, Anda dapat memasukkan uang ke dalam taruhan bersama di kantor. Di toko, Anda dapat membeli banyak tiket lotre. Di beberapa restoran Anda dapat bermain mesin slot. Di kotak surat Anda dapat menemukan penawaran undian tertentu. Di komputer Anda dapat berjudi di internet. Di gereja pun, saudara, Anda dapat bermain bingo. Di waktu luang Anda dapat membuka koran dan membaca informasi taruhan terbaru tentang semua acara olahraga utama. Untuk liburan, Anda dapat mengunjungi kasino di Ginting, kapal persiar atau arena pacuan kuda. Semua tempat ada fasilitas untuk judi. Dahulu kala, pemerintah menentang perjudian. Tetapi sekarang banyak pemerintah yang mengizinkan berbagai bentuk perjudian dan bahkan mensponsorinya. Pemerintah menyelenggarakan lotre dan mempromosikannya secara agresif kadang-kadang. Mengapa menaikkan pajak ketika pemerintah dapat menghasilkan jutaan hanya dengan membiarkan warga negara mencoba keberuntungan mereka? Ketika pemerintah sendiri mensponsori perjudian, pemerintah tidak mungkin menolak orang lain yang ingin menjadi kaya dari usaha perjudian. Jadi, saudara, perjudian telah berubah dari aktivitas rahasia dan memalukan menjadi bisnis yang dihormati dan berkembang pesat. Saudara, apa yang salah dengan itu? Banyak orang suka berjudi dan tampaknya sangat menikmati kegiatan tersebut. Bisnis yang menyediakan kesempatan berjudi menyediakan lapangan kerja bagi karyawannya. Pemerintah menghasilkan uang melalui pajak atas perjudian legal. Dan sekolah mendapatkan sebagian uang kadang-kadang dari lotre. Siapa yang bisa keberatan dengan hal-hal seperti itu? Saudara, di sini saya ada 5 hal mengenai perjudian. Yang pertama adalah seperti mengejar kelinci. Yang kedua, ingin cepat kaya. Yang ketiga, judi adalah germo dosa. Yang keempat, apa itu dijadikan berhala, yaitu raja uang, dewi keberuntungan. Dan yang kelima, saya tawarkan solusi untuk judi, yaitu kepuasan di dalam Yesus Kristus. Oke, saudara, yang pertama, ya, seperti mengejar kelinci. Dulu di arena pacuan kuda, ya, mereka kadang-kadang taruh kelinci biar ini anjing-anjingnya itu berlari sekejar mungkin, sekenceng mungkin, saudara, untuk mendapatkan kelinci. Kelinci ini kadang-kadang bukan kelinci beneran, ini kelinci mekanik yang bisa berlari, saudara. Jadi sangat sulit untuk anjing ini untuk mendapatkan kelinci. Oke, saudara, apa yang salah dengan perjudian? Nah, bayangkan seperti perlombaan anjing. Dalam perlombaan anjing, sekumpulan anjing greyhound mengejar kelinci liar di sekitar lintasan. Jadi kelincinya itu udah di set. Anjing itu berlari kencang, tetapi secepat apapun mereka berlari, kelinci itu berlari lebih cepat dan mereka tidak pernah menangkapnya. Mereka pikir mereka akan menangkapnya, tetapi tidak. Kelinci itu selalu berada di luar jangkauan mereka. Tetapi apakah itu hal terbodoh tentang anjing-anjing itu? Bahwa mereka mengejar sesuatu yang tidak dapat mereka tangkap? Tidak. Hal terbodoh yang mereka lakukan adalah mereka bahkan ingin menangkapnya dari awal. Udah tahu nggak bisa ditangkap, tetap aja mau tangkap. Itu hal terbodohnya. Bayangkan jika salah satu anjing greyhound itu memang benar-benar hebat, ya, benar-benar cepat, benar-benar menangkap kelinci di suatu saat nanti. Lalu apa gunanya? Anjing malang itu akan mengunyah kelinci palsu. Ia akan tetap lapar seperti biasanya. Anjing-anjing yang mengejar kelinci palsu itu seperti penjudi yang mengejar uang. Anda bisa mengejar uang muda itu, tetapi Anda mengejar hadiah yang kemungkinan besar tidak akan Anda dapatkan. Uang itu tetap
ada di luar jangkauan. Peluangnya melawan Anda, bukan beserta Anda. Yang beserta kita cuma satu, Tuhan Yesus. Tapi judi akan melawan Anda. Itu berlaku untuk hampir semua bentuk perjudian. Sekarang yang paling bahaya itu adalah judi online. Ya, ini adalah cara untuk mengambil uang dari orang-orang yang buruk dalam matematika. Ya, nggak pernah menang sebenarnya. Nah, tetapi bagaimana jika Anda memenangkan jackpot suatu kali? Wah, enggak. Saya tahu orang menangkan jackpot. Lalu apa? Anda menyadari bahwa uang itu tidak membuat Anda sebahagia yang Anda bayangkan. Anda seperti seorang anjing pemburu yang akhirnya menangkap kelinci mekanik hanya untuk menemukan bahwa kelinci itu tidak enak dan tidak bergizi. Seorang melakukan survei terhadap pemenang lotre. Survei tersebut menemukan bahwa para pemenang jackpot merasakan kegembiraan yang luar biasa pada saat pertama kali menang, tetapi mereka tidak lebih bahagia setahun kemudian atau daripada sebelum mereka memenangkan lotre. Jadi perjudian itu bodoh setidaknya karena dua alasan. Pertama, bodoh karena Anda jarang mendapatkan uang yang Anda kejar. Kedua, mengejar uang sejak awal itu bodoh. Uang tidak dapat memenuhi kebutuhan terdalam Anda. Anda mungkin menikmati sensasi mencoba mengalahkan peluang, tetapi seberapa seringkah itu? Bahkan peluanglah yang mengalahkan Anda. Perjudian membuat Anda bermimpi menjadi kaya, tetapi sebaliknya membuat Anda lebih miskin. Lebih miskin dalam hal uang, juga lebih miskin dalam hal jiwa Anda. Kepuasan sejati tidak ditemukan dalam kesenangan mendapatkan uang dengan mudah. Kepuasan sejati ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Jika kita mengejar kebahagiaan di tempat lain selain di dalam Tuhan Yesus, kata Alkitab, kita sedang menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 11. Jadi yang pertama ngerti ya, sebenarnya kita tidak pernah dapat uang dari berjudi. Ya. Yang kedua, ingin cepat kaya. Beberapa waktu lalu, seorang mengirimkan daftar panjang permintaan doa melalui email di website saya. Saya pernah bikin website buat gereja, kalau ada permohonan doa, bisa email ke sini. Dan saya tukang kolek itu permintaan doa mereka. Saya perhatikan bahwa sebagian besar permintaan tersebut berkaitan dengan uang. Ia ingin saya berdoa agar tagihan-tagihan yang belum dapat dibayar dapat dilunasi. Ia minta saya berdoa agar ia mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ia minta saya berdoa agar pemilik rumahnya mengurangi tuntutan sewa. Dan akhirnya ia ingin saya berdoa agar Tuhan membantunya memenangkan lotre, saudara. Bayangin minta Tuhan membantu dia memenangkan lotre. Ya mendingan ke dukun aja itu, saudara, minta angka gitu. Saya membalas dan menyarankan bahwa ia mungkin dapat membayar lebih banyak tagihannya jika ia berhenti menghamburkan uangnya di judi. Saya juga menyarankan agar ia mulai berdoa memohon pertolongan oleh Tuhan Yesus dan mengikuti Yesus daripada meminta pertolongan Tuhan untuk menjadi penjudi yang sukses. Alkitab memperingatkan terhadap orang-orang yang menganggap bahwa kesalehan adalah sarana untuk mendapatkan keuntungan finansial. Ya, kalau kita saleh, kalau kita ke gereja, wah Tuhan pasti kasih kita uang. Cara apa yang lebih terang-terangan untuk menggunakan kesalehan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial selain menggunakan tindakan suci doa dalam upaya memenangkan banyak uang yang berasal dari kantong orang lain? Alkitab memberi kita wawasan penting tentang hubungan kita dengan uang dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 10 sampai 10. Saudara, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Memang tidak ada penyebutan tentang judi di bagian firman Tuhan ini, tetapi ada beberapa wawasan yang penting yang berlaku untuk perjudian dan membantu kita melihat perjudian sebagaimana adanya. Ayat 9 sangat mengungkapkan orang-orang yang ingin cepat menjadi kaya jatuh ke dalam godaan dan perangkat dan ke dalam banyak keinginan bodoh dan jahat yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Judi tujuannya
ingin cepat kaya. Keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat untuk mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras adalah salah satu daya tarik utama dari judi. Anda berharap untuk membuat diri Anda lebih kaya dan membuat orang lain lebih miskin dalam prosesnya. Prospek menjadi kaya sudah cukup menggoda dan bahkan lebih mengasihkan ketika Anda merasakan tantangan kompetitif untuk mengalahkan peluang dan memenangkan uang dengan mengorbankan orang lain. Judi adalah ramuan memabukkan yang mencampurkan keserakahan dengan persaingan yang ketat. Tidak ada mengasihi dalam judi. You menang atau lu kalah, ya. Niyin hasu wawang, ya. Keinginan untuk menjadi kaya menurut Alkitab menimbulkan banyak keinginan bodoh dan berbahaya. Ini benar untuk keserakahan secara umum, tetapi terutama untuk judi itu bodoh dan berbahaya. Ironisnya, judi sering dimulai dengan kecintaan dengan uang, namun pada hasil akhirnya hampir selalu kehilangan uang. Seorang teman saya mengatakan bahwa terkadang ketika dia berada di toko swalayan, dia ditanya apakah dia ingin membeli tiket lotre. Biasanya dia hanya mengatakan dia tidak mau, tapi sekali-kali dia akan berkata, tidak, saya lebih suka membakar uang saya sendiri. Judi adalah taruhan yang buruk. Anda memiliki peluang lebih besar untuk disambar petir daripada memenangkan hadiah besar di lotre. Permainan lotre dimanipulasi dan peluangnya dihitung sedemikian rupa sehingga hampir semua orang yang berjudi akan kehilangan uang. Jumlah pecundang lebih banyak daripada pemenang. Bagaimana mungkin lotre dapat menjadi sumber pendapatan besar bagi pemerintah? Bagaimana mungkin kasino dan arena pacuan kuda begitu menguntungkan? Ironisnya, menyedihkan dari perjudian dan Anda awalnya ingin mendapatkan uang dengan mudah, tetapi akhirnya Anda kehilangan uang hasil jerih payah dan juga pinjam uang orang dengan manipulasi macam-macam dan sudah berhasil pinjam uang itu habis dalam waktu 1 menit, ya, dengan judol. Anda ingin memenangkan sesuatu tanpa usaha, tetapi malah Anda tidak mendapatkan apapun kecuali hutang. Perjudian itu bodoh dan berbahaya, dan semakin kuat cengkramannya, semakin berbahaya pula dampaknya. Saudara, saya pernah berbicara dengan seorang wanita yang sedang mengalami masalah keuangan, dan solusinya katanya judi, gua pasti untung kali ini, dan mengatakan bahwa keluarganya sedang mengalami kesulitan. Kemudian dia memberitahu saya gaji suaminya. Gajinya sangat besar. Apapun masalah keuangan yang dihadapinya itu bukan karena penghasilannya tidak cukup besar, tetapi karena dia judi. Tapi karena suatu alasan penghasilan yang tinggi tampaknya tidak cukup baginya, dan gajinya yang tetapnya tidak cukup menarik. Pria ini menginginkan sensasi. Dia ingin menang besar dan menjadi sangat kaya. Padahal dia udah cukup loh, gajinya udah cukup besar. Ya. Dan karena itu dia menghabiskan beberapa ratus dolar setiap minggu untuk lotre. Dia tidak memenangkan apapun, tetapi dia berhasil menunggak pembayaran tagihannya. Perjudian merugikannya, dan lebih buruk lagi, merugikan istri dan anak-anaknya. Seperti yang dikatakan Alkitab, orang yang tamak mendatangkan masalah bagi keluarganya. Amsal 15 ayat 27. Seorang mantan pejudi bercerita kepada saya bahwa ia memiliki utang lebih dari 300 juta. Ia memiliki penghasilan bisnis yang sangat baik. Mungkin dia bisa dapat 20 juta lah setiap bulan. Tetapi penghasilannya tidak dapat mengimbangi kebiasaan berjudinya. Hampir saja menghancurkan pernikahannya. Ia tahu bahwa itu di luar kendali ketika ia mulai menerima ancaman dari rentenir dan anggota mafia. Pada saat itu, berjudi itu bukan hal yang menyenangkan. Pria itu melepaskan diri dari perjudian, terhubung dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya dia memulihkan hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi hampir saja ia kehilangan keluarganya dan bahkan nyawanya sebelum akhirnya ia sadar. Saudara, situasi seperti ini semakin umum terjadi. Banyak orang yang banyak mau pinjam sama saya, tapi kalau saya tahu dia buat main slot, ya, minjemnya pertama 20.000, main slot, nggak sampai 1 menit hilang. Pinjam lagi 20.000 lagi, 20.000 kali 10 udah 200.000. Habis saudara untuk slot. Semakin banyak orang diperbudak oleh perjudian dan membahayakan kesejahteraan mereka sendiri dan juga nyusahin orang lain, saudara. Judi itu adalah germonya dosa, ya. Bahkan pemerintah pun kecanduan judi.
atau setidaknya kecanduan uang yang dihasilkan darinya. Pemerintah menyeimbangkan anggaran menggunakan uang lotre dan pajak dari perusahaan judi. Ya, kampanye pemilihan dibiayai oleh tumpukan sumbangan dari perusahaan judi raksasa. Terlepas dari rumah-rumah yang hancur dan kehidupan yang berantakan, pemerintah masih memperlakukan judi sebagai sesuatu yang hebat. Wah, kalau nggak dari sana, ya bagaimana? Para pejabat membanggakan hal-hal yang baik yang dihasilkan dari uang lotre judi. Beberapa menggembor-gemborkan manfaat ekonomi yang dibawa oleh kasino ke dalam suatu komunitas. Sungguh menggelikan. Pemerintah yang mencoba menyelesaikan masalah dengan mempromosikan judi seperti pemadam kebakaran yang mencoba memadamkan api dengan menyemprotnya dengan bensin, saudara. Seorang jurnalis mengatakan seperti ini. Judi mengeksploitasi kelemahan manusia. Judi sejajar dengan pasangan yang selalu ada. Prostitusi dalam hal menyiratkan bahwa seseorang dapat membeli kebahagiaan. Ketika judi tidak hanya dibenarkan, tetapi juga secara resmi didukung oleh pejabat dan negara melalui lotre dan tempat perjudian yang berlisensi, maka pemerintah pun telah menjadi germonya dosa. Germo dosa, itu ucapan yang keras, tetapi itu benar, dan itu terjadi setiap kali pemerintah mendorong orang untuk berjudi. Perjudian yang disponsori pemerintah sebenarnya hanyalah pajak atas kebodohan dan kelemahan. Cara untuk merugikan orang atas nama membantu mereka. Sebagian besar uang itu diambil oleh orang-orang berpenghasilan rendah yang hidup dalam kemiskinan, yang dengan sia-sia berharap dapat membeli tiket untuk keluar dari kemiskinan mereka. Sebagian besar orang mengantri untuk membeli tiket lotre di toko-toko lokal dan menghabiskan uang untuk itu. Ya, lebih baik akan lebih baik menghabiskan uang untuk membeli sesuatu yang berguna, untuk membeli celana jeans baru di Mangga 2, atau kita beli makanan, ya. Tetapi uang-uang yang bisa dia pakai untuk upgrade diri mereka malah berjudi, dan situasi putus asa mereka menjadi semakin putus asa. Tentu saja tidak semua orang berjudi berpenghasilan rendah. Beberapa seperti yang telah kita lihat menghasilkan uang banyak. Tetapi bahkan orang yang berpenghasilan besar pun sebenarnya tidak mampu berjudi. Apa yang dimulai sebagai permainan yang menyenangkan, saudara yang menghabiskan, saya kasih batas lah 200.000 lah. Habis, kau menang. Yang mulai dari 200.000 akan berubah menjadi obsesi yang melahap hidup mereka. Jadi, bahkan jika pemerintah menggunakan uang dari perjudian untuk tujuan negara yang baik, saudara, itu tidak akan bisa mengganti kerusakan yang ditimbulkannya. Sudah saatnya kita menghadapi kenyataan bahwa perjudian telah menjadi kekuatan yang kuat yang merusak tubuh masyarakat. Perjudian telah menguasai kehidupan banyak orang, mengubah menjadi penjudi kompulsif. Mungkin itu pernah terjadi pada seseorang yang Anda kenal, atau bahkan pada diri Anda sendiri. Dan bukan hanya perjudian telah mengendalikan banyak individu, tetapi juga telah menyusup ke lembaga-lembaga besar kita. Ini adalah bagian besar dari strategi pemasaran banyak perusahaan, mulai dari kartu gosok berhadiah hingga undian berhadiah. Itu terkait erat hampir setiap acara olahraga. Tidak ada laporan olahraga lengkap tanpa menyebutkan peluang atau selisih poin. Ya, saya nggak tahu. Manchester United full 0,5 apa saya nggak ngerti ya, tapi setiap olahraga sekarang ada aja judinya ya. Kota, negara, provinsi semakin bergantung pendapatan dari perjudian. Bahkan banyak badan amal, saudara, dan gereja mengandalkan tempat bermain bingo dan undian sebagai bagian dari strategi untuk penggalangan dana mereka. Ya, bagi sebagian besar orang ini tampak seperti surga bagi penjudi. Tetapi setiap individu atau masyarakat yang jatuh di bawah pengaruh perjudian itu selalu berada dalam masalah besar. Seperti yang dikatakan Alkitab, orang-orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam godaan dan perangkap dan masuk ke dalam keinginan bodoh dan berbahaya yang menjumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Perhatikan perkembangannya. Pertama, Anda tergoda. Kemudian Anda terjebak. Kemudian Anda mendapatkan diri terposok tanpa daya menuju kehancuran. Tidak dapat menolong diri sendiri atau menghentikan keterpurukan itu. Hasil akhirnya bukan hanya kehancuran finansial, tetapi diri Anda juga hancur. Akhirnya banyak orang yang karena judi sesak. Ya, saudara. Karena itu apa? Germo dosa. Dia menggoda, ya, dia menjebak,
Ya, yaitu memprosokin orang lain menuju kehancuran sampai orang itu tidak dapat menolong diri sendiri dan menghentikan keterpurukan itu, putus asa, spiritualnya hancur, akhirnya bunuh diri. Banyak saudara. Raja uang, dewi keberuntungan. Raja uang dan dewi keberuntungan mungkin tampak menarik dan ramah pada awalnya, yaitu judi. Tapi sebelum Anda menyadarinya, mereka itu telah menjebak Anda dan mendominasi serta menghancurkan hidup Anda. Kecintaan akan uang, keinginan untuk menjadi kaya itu punya kekuatan tersendiri, saudara. Raja, uang, dan dewi keberuntungan lebih dari sekedar kiasan. Alkitab berbicara bahwa di sana ada berhalanya. Di sana ada kekuatan spiritual misterius yang dapat mengendalikan individu dan mendominasi struktur sosial. Efesus 6 ayat 12 dan Roma 8 ayat 38. Kekuatan-kekuatan ini mencengkram banyak orang dengan sangat kuat. Mereka mengubah nilai-nilai dan prioritas seluruh masyarakat. Pada akhirnya mereka bersaing dengan Tuhan sendiri untuk mendapatkan kesetiaan dan kepercayaan kita. Tuhan mereka bukan Tuhan Yesus. Dewa mereka adalah Raja Uang dan Dewi Keberuntungan. Itulah mengapa keserakahan manusia adalah masalah yang sangat serius. Ini bukan hanya kesalahan kecil atau kelemahan kecil. Keserakahan menurut Alkitab adalah penyerahan diri kepada kekuatan spiritual. Itu adalah penyembahan berhala. Di berhala, Efesus 5 ayat 5, kamu tidak dapat melayani Allah dan uang sekaligus. Matius 6 ayat 24. Itulah uang dengan huruf kapital U, ya, BU, butuh uang, ujung-ujungnya uang, UUD. Uang bukan lagi sebagai komoditas yang berguna untuk beli barang, untuk keren, ya. Nanti tanggal 18 kita ada perayaan Paskah di sini dan teman-teman itu pakai baju biru, baju putih, ya. Bukannya dipakai untuk sesuatu yang berguna, tetapi dia dikendalikan uang sebagai kekuatan yang dominan. Perjudian hanyalah salah satu dari beberapa cara kita dapat jatuh di bawah kekuasaan mematikan Raja Uang. Dan ketika itu terjadi, itu membuat kita tidak setia kepada Tuhan Yesus dan merusak hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Terlebih lagi, ketika uang menjadi raja, itu merusak hubungan kita dengan orang lain. Ya, kita udah mulai mengeksploitasi orang lain, menipu orang lain. Tuhan menciptakan kita untuk mengasihi orang dan menggunakan uang, tetapi kita mengasihi uang dan memanfaatkan orang lain. Ya, uang dapat menjadi pelayan yang berguna, tetapi ia adalah Tuhan yang mematikan. Ya, hamba yang berguna, tetapi Tuhan yang sadis. Ketika uang menguasai hidup Anda, ia mengambil kekuatan mematikan yang seharusnya tidak memilikinya. Saudara, orang-orang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam godaan dan perangkap yang ke dalam banyak keinginan bodoh dan berbahaya yang menjerumuskan manusia ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Sebab, seperti yang dikatakan Alkitab, cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Sebagian orang karena menginginkan uang telah menyimpang dari iman dan menyakiti diri sendiri dengan banyak kesedihan. Apa yang dilakukan perjudian terhadap rekening bank Anda hanya sebagian dari masalahnya. Bagian terburuknya adalah ini, saudara, ya. Anda bisa begitu terobsesi dengan uang sehingga menghalangi Anda untuk mencari harta di surga. Judi bisa menjadi persinggahan dalam perjalanan menuju neraka. Dan apa gunanya jika Anda memenangkan jackpot tetapi kehilangan jiwa Anda? Uang adalah salah satu dewa palsu. Dewa palsu lain dari judi selain Raja Uang adalah Dewi Keberuntungan atau kesempatan. Beberapa orang berjudi bukan hanya karena uang itu sendiri, tapi karena mereka ingin merasa bahwa Dewi Keberuntungan berada di pihak mereka. Alkitab berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan mengendalikan sesuatu dan menyediakan bagi umatnya, tetapi terlalu sering kita lebih suka memikirkan keberuntungan daripada tentang Tuhan. Lagi pula jika keberuntungan baik kepada kita, kita tidak perlu bersyukur atau bertanggung jawab. Kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan. Tetapi jika Tuhan yang pribadi dan hidup baik kepada kita, maka kita harus menjalani hidup dengan rasa syukur dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepadanya. Oleh karena itu, judi cenderung melibatkan penyembahan setidaknya dua berhala yang berbeda, yaitu Raja Uang dan Dewi Keberuntungan.
Banyak dari kita lebih suka kaya daripada suci. Kita lebih suka beruntung daripada baik. Maka kita berpaling dari Tuhan yang kudus dan baik daripada mengabdikan diri kepada uang dan keberuntungan. Saudara, solusi agar kita bisa berhenti judi, saudara, cuma satu, yaitu kepuasan di dalam Yesus Kristus. Alkitab menunjukkan kepada kita jalan yang lebih baik. Jika perjudian dan kecintaan akan uang telah menjadi kekuatan dominan dalam hidup Anda perlu dibebaskan. Dan dibutuhkan kuasa yang lebih besar dari diri Anda untuk melakukan itu. Anda perlu, saudara, menyerahkan hidup Anda kepada pemeliharaan Yesus Kristus. Jika Anda ingin menikmati kepuasan sejati, Anda perlu keluar dari ranah di mana uang adalah raja dan dewi keberuntungan adalah ratu. Dan Anda perlu menjadi bagian dari ranah di mana Yesus adalah Tuhan, di mana Dialah yang bertanggung jawab atas hidup Anda. Dalam 1 Timotius 6, setelah memperingatkan betapa bodoh, berbahaya, dan merusaknya menyembah uang, Alkitab berkata, 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Hai engkau manusia, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Inilah prioritas Yesus bagi kita. Inilah rasanya hidup di dalam kuasanya. Kita perlu menyadari bahwa hadiah utama dalam hidup bukannya jackpot lotre. Hadiah terbesar tidak lain adalah hidup kekal di hadapan Allah. Saudara, Allah memanggil kita untuk meraih hadiah itu. Dan hadiah itu bukan perjudian. Itu adalah karunia. Karunia yang hanya datang melalui iman kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib, Ia mengalahkan kuasa-kuasa jahat yang menjerumuskan kita ke dalam bencana. Alkitab berkata, Kolose 2 ayat 15, setelah melucuti kuasa-kuasa dan pemerintah-pemerintah itu, Ia mempertontonkan mereka di depan umum dengan kemenangannya atas mereka melalui salib. Saudara, Anda tidak perlu dikuasai oleh perjudian, cinta uang, dan kepercayaan pada keberuntungan. Anda tidak perlu dikuasai oleh kuasa-kuasa iblis yang berusaha merusak Anda dan menghancurkan jiwa Anda. Yesus telah mengalahkan kuasa-kuasa itu. Cukup tunduk dan berserah kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Roh Kudus Yesus masuk ke dalam hati Anda, Ia menjadikan Anda bagian dari kemenangan Yesus. Ketika Anda milik Allah, Anda tidak akan kalah. Kesalehan disertai kepuasan adalah keuntungan besar. Kata Alkitab, ibadah disertai oleh rasa cukup adalah keuntungan besar. Ketika Yesus mengendalikan hidup Anda, kesalehan menggantikan keserakahan dan rasa cukup menggantikan ketamakan. Dalam Filipi 4:19 Alkitab berkata, Allahku yang akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus telah memenuhi semua kebutuhan kita, baik materi maupun rohani. Namun jangan lupa, Allah memenuhi kebutuhan kita, bukan keserakahan kita. Yesus mengajari kita untuk berdoa memohon roti kita sehari-hari. Dia tidak mengajari kita untuk main judi. Dia tidak mengajari kita untuk berdoa memohon jackpot mingguan. Ya, saudara penutup. Jadi singkatnya, kita perlu tahu loh, fakta bahwa dalam masyarakat kita, perjudian bukan hanya hiburan yang tidak berbahagia. Perjudian telah menjadi kekuatan spiritual yang mengancam, kekuatan yang membangkitkan keinginan bodoh dan berbahaya, yang mencengkeram individu dan lembaga, yang menggoda dan menjebak serta menjerumuskan orang ke dalam kehancuran. Itu judi, saudara. Perjudian bersaing dengan Allah sendiri untuk mengendalikan kehidupan manusia. Tetapi ketika imanmu ada di dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi didominasi, kita tidak lagi dikendalikan oleh raja uang dan dewi keberuntungan. Ketika hati kita penuh dengan Yesus Kristus, tidak ada ruang untuk pesaing apapun. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Yesus Kristus dan berada di bawah kendalinya, kamu akan memiliki harta di surga, juga kamu akan mengalami kepuasan di bumi. Sukacita. Ada uang, happy. Nggak ada uang, happy. Yang penting ada singkong dan kopi. Jadi, jika Anda bertaruh, Anda judi, ya, Anda bertaruh
taruhlah segala hidup Anda pada Yesus Kristus. Itu worth it. Berdoalah kepadanya dan mintalah Dia untuk mengampuni Anda dan mengatur hidup Anda. Saudara, di dalam Yesus Kristus itu bukan perjudian, itu adalah kepastian. Saudara, saya rasa cukup ya, kita udah tahu tentang judi itu pasti hancur. Dan bagaimana kita bisa hilang dari jerat itu adalah kepuasan di dalam Yesus Kristus, saudara ya. Dan itu pasti. Nah, saudara, kita udah selesai permintaan dari CNI tentang uang ya. Kita ada apa yang tidak dapat bisa dibeli uang, mengatasi hutang, yang terakhir ini judi. Kita masuk ke dalam eksegesis lagi. Untuk minggu depan kita masuk mari menuju Roma. Roma 1 ayat 1 sampai 17. Roma adalah 13 pengajaran, dan kitab Roma itu saya udah baca lebih dari 50 kali, saudara. Ini adalah kitab pertama yang saya belajar dengan serius sekali, ya. Dan kenapa saya tidak mau dulu ada kitab Roma? Karena kitab ini adalah kitab yang keren sekali. Jadi dengan kita belajar Roma, kita akan mengerti satu Alkitab, ya. Yang pertama, ini adalah surat Paulus yang paling berharga, yaitu bagaimana kita dibenarkan di hadapan Allah. Di teologi sering dikatakan ini adalah magnum opusnya Paulus, ya, surat dia yang paling keren, ya. Ya, kita akan mulai. Mari menuju Roma. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang bersyukur buat kebaikan Tuhan, di mana kami sadar diri bahwa hanya Engkau yang bisa memuaskan hasrat kami, memuaskan keinginan kami, membuat hati kami, Tuhan. Hanya Engkau. Dunia ini tidak bisa menjamin kepuasan dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ketika kami tinggal dalam Engkau, ada kepuasan yang dapat memberikan kepuasan. Terima kasih buat pengajaran yang Tuhan berikan melalui hamba-Mu, Pastor D.P. Chang. Urapi hamba-Mu, Tuhan, dengan urapan lebih lagi, sehingga pengajaran-pengajaran Tuhan berikan, bahkan untuk minggu depan kami lebih lagi, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu dan pekerjaannya, berkati hamba-Mu dalam rumah tangganya, juga berkati dalam pelayanannya. Bahkan kami yang ada dalam kelas ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengertian, memberikan kesehatan, kekuatan, agar kami terus dapat melihat karya Tuhan yang ajaib di depan kami, dan kami senantiasa merasa cukup, dan kami bersyukur hanya kepada Engkau saja.